Kadang kita perlu melakukan sesuatu hal yang sama secara berulang, misalnya operasi penambahan dua angka. Polanya kan sama ya kalau penambahan, dan saat itulah kita akan berkenalan dengan yang namanya fungsi. Dan fungsi yang akan kita buat kali ini disebut sebagai function declaration. Untuk membuat fungsi, polanya adalah seperti ini. Kita tentukan function, kemudian kita masukkan nama fungsinya. Ini ya, kemudian diikuti dengan tanda kurung pembuka, serta diikuti dengan tanda kurung penutup. Kemudian kita masukkan kurung kurawal pembuka, kemudian diikuti dengan kurung kurawal penutup. Kemudian di dalamnya misalnya kita masukkan aksi apa yang kita inginkan. Ya, misalnya di sini saya akan membuat sebuah fungsi, nama fungsinya adalah tulis pesan misalnya, tulis pesan begini. Kemudian aksi yang akan kita jalankan cuma menampilkan tulisan saja di bagian layar ya. Saya akan masukkan dokumen .write begini, kemudian di dalamnya saya akan tuliskan halo begitu saja. Saya akan gunakan backtick ya, seperti ini, kemudian saya masukkan halo. Ini adalah fungsi yang kita buat. Tetapi di sini tampilan di bagian layar dia belum nampak ya tulisan halo kita. Makanya yang akan kita lakukan adalah memanggil dari nama fungsi tersebut. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya adalah tulis pesan. Maka kita panggil di sini tulis pesan. Jangan lupa untuk kurung pembuka serta kurung penutupnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Nantinya dia akan menampilkan ya di bagian layar kita tulisannya adalah hello ya. Nah, misalnya di sini kita akan membuat untuk fungsi pesan ini dia akan menampilkan pesan halo dan juga akan menampilkan nama orang di dalamnya. Maka itulah kita memerlukan yang namanya parameter. Jadi parameter adalah variabel yang kita letakkan di bagian dalam dari kurung ini ya, antara kurung pembuka dan kurung penutup. Misalnya di sini saya akan masukkan untuk parameternya misalnya nama orang begini ya. Kemudian saya akan masukkan di sana tulisannya di bagian dokumen.write ini. Nama pesannya saya panggil di sini ya nama orangnya. Saya masukkan dengan tanda dolar. Kemudian kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup, kemudian variabelnya. Variabel di bagian parameter adalah nama orang ini. Nah, karena di sini di bagian fungsi dia kita masukkan dengan tulis pesan ini, kemudian ada parameter nama orang. Maka ketika kita memanggilnya di sini kita masukkan nama dari fungsinya, kemudian kita masukkan di sini untuk parameternya. Misalnya nama orangnya kita masukkan Jambrong begini ya. Jambrong, kita Ctrl S, maka dia akan menampilkan di sini tulisannya adalah halo Jambrong. Sesuai dengan parameter yang kita masukkan ya, Jambrong, maka dia akan menuliskan di sini halo Jambrong. Kalau kita ganti bukan lagi Jambrong, misalnya Gondes begini. Saya Ctrl S, maka dia akan tampil halo Gondes. Nah, di fungsi ini kita juga bisa memasukkan variabel global ya. Jadi variabel global adalah variabel yang dia tidak ada di bagian dalam dari fungsi, tetapi dia akan bisa kita gunakan nilainya. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah variabel ya, misalnya saya masukkan alamat begini. Kemudian misalnya untuk alamatnya Klaten misalnya ya. Jadi Klaten ini adalah salah satu kota yang terletak di Jawa Tengah. Teman-teman silahkan lihat ya, Klaten. Namanya Klaten Bersinar ya. Kemudian kita akan panggil dari variabel alamat ini di bagian dalam dari fungsi tulis pesan kita. Kalau kita masukkan seperti ini, kemudian langsung kita panggil saja dari dalamnya sini, dari bagian fungsi tulis pesan ini, bisa sebenarnya ya. Saya masukkan dari alamat begini. Kalau saya Ctrl S, nah dia langsung tampil ya, halo Gondes dari Klaten. Misalnya Gondes ini saya kembalikan dengan nama Jambrong begini. Saya Ctrl S. Tetap saja dia masih menuliskan Klaten. Kemudian namanya dia akan berganti menjadi halo Jambrong dari Klaten. Nah, ini kita akan masukkan untuk parameternya cuma satu ya. Nama parameternya adalah nama orang. Nah, ternyata kita juga bisa memasukkan di bagian parameter ini lebih dari satu buah parameter. Nah, misalnya saya akan masukkan di sini adalah umur begini ya. Misalnya saya masukkan si Jambrong, misalnya umurnya adalah 20 tahun. 20 begini. Kemudian saya masukkan di bagian dalam dari dokumen.write-nya ini, saya masukkan halo umur begini. Saya Ctrl S, maka dia akan menampilkan halo Jambrong umur 20 dari Klaten.
Ya, di sini kita sudah masukkan dua buah parameter, nama orang, kemudian umur. Dan ternyata kita juga bisa memberikan nilai default dari umur ini ya, atau parameter apapun yang ada di bagian dalam dari fungsi tulis pesan ini. Misalnya di bagian umur ini saya akan berikan nilai default ya. Misalnya nilai default dari si umur ini parameternya, misalnya saya akan tentukan misalnya 17 atau 20 ya, misalnya 20. Maka kita bisa masukkan dengan sama dengan diikuti dengan nilai defaultnya. Saya masukkan 20. Nah, apa keuntungannya kalau kita bisa memberikan nilai default seperti ini? Ya, kita ternyata kalau kita sudah masukkan untuk nilai defaultnya, kalau kita hilangkan untuk 20-nya ini, ya, sehingga hanya kita masukkan satu buah parameter saja, maka dia masih bisa menampilkan untuk tulisannya halo, kemudian nama orangnya, umur. Nah, 20 ini dia akan digantikan dengan nilai default yang kita masukkan di bagian parameter umur. Ya, coba saya Ctrl S. Nah, hasilnya tetap sama, halo Jambrong, umur 20. Nah, bagaimana kalau kita tidak ingin untuk umurnya 20, misalnya kita akan masukkan si Jambrong ternyata umurnya 17 misalnya. Maka baru di sini kita masukkan nilainya selain dari umur defaultnya. Saya masukkan misalnya 17 begini. Saya Ctrl S. Nah, maka di sini dia akan menampilkan pesannya, halo Jambrong, umur 17 dari Klaten. Nah, untuk fungsi biasanya ya, dia tidak langsung akan menampilkan pesan. Biasanya kalau fungsi, kita bisa masukkan supaya dia bisa mengembalikan nilai. Nah, daripada kita menuliskan dokumen .write seperti ini, kita bisa masukkan return begini saja. Return begini. Kemudian di bagian kurung penutupnya kita hilangkan. Nah, gini ya. Nah, karena di sini kita melakukan return untuk membuat dia supaya tampil ya, fungsi ini supaya tampil, maka kita masukkan dulu dokumen .write di bagian bawahnya ya, dokumen .write. Kemudian kita masukkan seperti ini, kita Ctrl S, maka hasilnya adalah sama. Coba saya ganti, umurnya bukan 17, misalnya 18, maka dia berganti halo Jambrong umur 18. Nah, supaya lebih tertata sebenarnya, lebih enaknya kalau misalnya kita buat sebuah variabel tersendiri, ya. Nah, dari variabel pesan ini, dia akan memanggil dari fungsi kita. Nah, fungsi kita kan fungsi tulis pesan ya, dengan parameternya Jambrong, kemudian umurnya 18. Baru kemudian variabel pesan ini kita panggil di bagian dokumen .write kita. Kalau sekarang saya Ctrl S, dia akan menampilkan hal yang sama, halo Jambrong umur 18, misalnya saya ganti menjadi 19. Halo Jambrong, umur 19 dari Klaten. Nah, itu dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pembelajaran kita tentang function declaration ya di JavaScript. Terima kasih sudah menyimak, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.